يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدى الله وبركاته. بسم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السر في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهل. أما بعد. Fa'adhatul muhtaramin wal muhtaramat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya, tempatkan diri kita di jalan yang ada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tempatkan kita dalam satu kondisi keadaan, tempat, waktu yang kemudian di situ kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan awal dulu saya pernah mengatakan bahwasanya datanglah kepada Allah dengan membawa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita datang dengan membawa rasa syukur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muncul adalah semangat, ada himmah, ada tekad yang kuat, ada cita-cita yang luhur. Kemudian melahirkan juga apa? Al-istiqamah, konsistensi, wal mudawamah, kontinuitas dalam ibadah yang kita lakukan. Ketaatan kita bukan hanya di awal, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi kemudian yang kita lihat adalah Allah Al-Mun'im Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, sehingga ungkapan syukur kita adalah dengan kita melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan, dan semua yang di situ kita jadikan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan untuk menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Saya punya jamaah di RT 3 RW 2, rajin hajinya juga di Al-Yakin. Di majelis saya di malam Kamis. Rabu malam Kamis masih ketemu, masih salaman habis tarawih, masih ngobrol menanyakan apa kabarnya. Kemudian tiba-tiba hari Ahadnya, Masya Allah, habis sholat subuh kemudian pengen istirahat, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah hanya memberikan waktu selama 8 hari, nikmat Ramadan yang dia rasakan, yang almarhum rasakan. Tetapi kemudian kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, nikmat besar, Maidatul Rahman, hidangan ilahi zahir dan batin yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan qalbus sanah. Idza salimat as-sanatu kulluha. Ramadan itu adalah jantungnya, hatinya daripada waktu-waktu dalam satu tahun. Kalau kita selamat di bulan Ramadan ini, selamat ketaatan kita, selamat ibadah kita, selamat akhlak kita, selamat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat kita selama berada di bulan Ramadan ini, maka dalam satu tahun yang lain, di waktu di luar bulan Ramadan, kita akan selamat. Karena ini adalah barometer. Allah buka semua pintu rahmatnya, di mana bulan Ramadan adalah syahrul ta'at, bulan ketaatan, wa syahrul ibadat, bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syahrul qurubat, bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, syahrul ghufran, bulan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala, syahrul rahmah, syahrul jud wal khair, bulan kebaikan, bulan kedermawanan, dan seterusnya. Kalau kita nggak dapat ini di bulan Ramadan, maka bagaimana kita bisa berharap di luar bulan Ramadan? Malam yarbah fi syahri Ramadan, fa fi ayyi waqtin sayarbah. Kalau kita nggak dapat untung di bulan Ramadan, di waktu kapan lagi kita akan dapat keuntungan? Mungkin kita, sebagian kita, mendapatkan keuntungan duniawi, dagangannya makin laku, online makin banyak pesanan, dan semuanya apa yang kita buat. Bahkan biji salak sebelum Ramadan datang itu keras-keras. Pas Ramadan itu jadi lembek semuanya. Berkah Ramadan ini, Masya Allah. Dapat keuntungan, tetapi jangan sampai kemudian berhenti pada keuntungan duniawi. Memang Allah berikan keberkahan, di antaranya dimudahkan. Yuzadu fihi rizqul mu'min. Pada bulan Ramadan ditambah rizkinya orang mukmin. Tetapi ketika hanya berhenti pada keuntungan duniawi, sungguh dia mendapatkan kerugian. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana kemudian
Kalaupun kita harus dapat keuntungan duniawi, jangan sampai kemudian mencegah kita mendapatkan keuntungan akhirat. Jangan sampai gara-gara dagang kita nggak sholat, gara-gara dagang kita nggak puasa, gara-gara dagang kita kemudian sibuk sama dagangan kita, lupa sama Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa dan perintah puasa diberikan kepada umat-umat terdahulu, tetapi Ramadan dengan segala keutamaannya hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu arda, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah." Barang siapa yang dia berpuasa satu hari saja, satu hari, dengan syarat apa? Ibtigha'a mardatillah, dia melakukan ibadah puasa semata karena mencari wajahnya Allah, mengharapkan pandangannya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mendapatkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan puasa yang dilakukan. Satu hari dia berpuasa semata-mata murni karena Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ba'adahu Allahu min jahannama kabu'di ghurabin tara wa huwa farsun hatta mata harama. Maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka, dari jahanam, sejauh bagaimana? Sejauh ghurab. Apa ghurab? Gagak yang dia terbang dari waktu masih kecil, masih piik, sampai dia mati dalam keadaan tua renta. Begitu luas dan panjangnya jarak waktu yang kemudian bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pengen kita selamat dari api neraka. Allah dengan Ramadannya yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan puasa yang ada di dalamnya dan segala ketaatan, Allah pengen kita selamat. Maka kata Imam Ali karamallahu taala wajhahu alaihi salam, Imam Ali mengatakan, "Lau aradallah an yu'adziba ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma a'tahum Ramadan wa qul huwallahu ahad." Kalau seandainya Allah pengen mengadab umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nggak akan diberikan Ramadan sama nggak diberikan qul huwallahu ahad kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan Ramadan, kesempatan besar. Man lam yaqtarib fihi min maula wa huwa 'ala al-bu'di la yarbah. Kalau kita nggak semakin dekat sama Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita akan semakin jauh dari Allah dan nggak pernah untung kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ada 3 kelompok yang kata Rasulullah SAW, ini orang celaka, ini orang sial, ini orang rugi. Rahima anhu rajulin ay khaba wa khasir. Rugi, sial, kemudian dia menderita, menjadi orang yang kemudian nggak dapat untung. Siapa itu? Rajulun, yang pertama, idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak menjawab salawat, menyambutnya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama kekasih Allah, disebut nama Nabi Muhammad, dia enggak menyambutnya dengan bersalawat kepada Rasulullah. Ini orang-orang sial. Yang kedua yaitu rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, menghirup udara di bulan Ramadan, sampai kemudian Ramadan berlalu, dia nggak dapat ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita udah berada di 10 terakhir daripada malam-malam mulia Ramadan. Kalau bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala muliakan itu bulan dengan 10 awal daripada bulan Rajab. Terutama puncaknya pada awal bulan Rajab, di mana termasuk malam yang mulia, walayalin ashr, 10 malam yang mulia, yaitu di awal bulan Rajab dan 10 daripada awal-awal bulan Rajab. Kalau di bulan Sya'ban, Allah muliakan 10 malam di pertengahan daripada bulan itu, karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Dan di bulan Ramadan, Allah muliakan umat Nabi besar Muhammad SAW di akhir daripada bulan Ramadan. Rajab 10 awal dengan kemuliaannya di awal. Kemudian
Sya'ban di pertengahan dengan adanya nisfu Sya'ban. Ramadan di akhir daripada bulan Ramadan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita melakukan satu kebaikan, satu ketaatan, satu ibadah yang kemudian di situ pas kemudian klik, ngerti klik, barengan dengan kemudian Allah limpahkan karunia kita mendapatkan kehormatan malam Lailatul Qadar, maka kemudian kita berada dalam ketaatan yang nilainya bobotnya 83 tahun lebih. Kita bayangin, kalau nggak dimuliakan Allah dengan umat Nabi besar Muhammad SAW, nggak dapat kita yang beginian. Kemudian yang ketiga, orang yang sial, orang yang merugi, yaitu siapa? Rajulun adraka alaihi abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Orang yang diberikan orang tua atau salah satu dari keduanya sudah sepuh, dengan kondisi seperti ini kemudian dia nggak dapat surganya Allah, nggak membuat dia masuk ke dalam surganya Allah, dia orang-orang yang rugi. Karena apa? Ini waktunya, momentum yang tepat ketika orang tua kita sudah lemah, orang tua kita sudah tidak berdaya dalam ketuaan mereka, dengan sepuhnya tubuh mereka, kedhaifan, kelemahan daripada mereka. Kemudian kita nggak berbakti sama orang tua kita. Kita nggak kemudian membuat orang tua kita merasa ada dengan adanya kita, merasakan kehadiran kita, yang kemudian ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala redha sama kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan sebab jalan bakti taat kita kepada orang tua kita. Maka kondisi ini kemudian gak membawa kita pada surganya Allah, sungguh kita adalah orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluruh kebaikan, rahmah, ampunan Allah kepada kita. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita semakin semangat berharap kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang bersama orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, kerabat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu kita, dan juga guru-guru kita serta kawan-kawan kita semuanya dalam keadaan Allah redha dan mencintai kita semuanya. Wal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.